Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan hifzul Quran. Surat Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai ayat 6. Semalam kita sudah hifzul ayat 1 sampai ayat 3. Nah, ayat itu anak-anak ulangi ya di rumah supaya lancar. Nah, hari ini kita tambah 3 ayat lagi, yaitu ayat 4 sampai 6. Nah, yuk anak-anak kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasla naran hamiyah. Kita ulangi. Tasla naran hamiyah. Kita ulangi sekali lagi. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Kita ulangi. Tusqa min ainin aniyah. Kita ulangi. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sains Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai 6 yang telah kita hafal tadi. Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, pada ayat yang pertama, Tasla naran hamiyah. Coba anak-anak lihat pada kata naran. Nah, huruf nun ditambah alif maka dibaca panjang. Begitu juga pada huruf ro ada alifnya, kemudian pada huruf ha yaitu hamiyah maka dibaca tasla naran hamiyah. Kemudian pada kata hamiyah di akhir ayat itu tulisannya hamiyatan. Tetapi karena kita berhentikan di ujung ayat, maka ta yang awalannya fathah tain menjadi sukun. Jadi dibaca hamiyah. Nah, ayat yang keempat kita baca tasla naran hamiyah. Nah, ayat yang kelima tusqa min ainin aniyah. Nah, pada huruf qa berbaris lurus ke atas seperti itu, maka kita baca panjang. Kemudian pada kata aniyah, alifnya juga berbaris tegak lurus di atas, maka kita juga baca panjang. Kemudian pada ujung ayat terdapat kata aniyatin. Tetapi karena kita wakafkan atau kita berhentikan pada ujung tersebut, baris yang kasroh tain berubah menjadi sukun. Maka kita baca tusqa min ainin aniyah. Nah, yang terakhir laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, pada kata ta'amun yaitu huruf A terdapat alif sesudahnya maka dibaca panjang. Kemudian juga pada kata illa, nah la di situ juga la ditambahkan alif maka dibaca panjang. Nah, setelah itu pada kata terakhir yaitu dori'in. Nah, huruf ro setelahnya terdapat ya sukun maka dibaca panjang. Kemudian kita lihat lagi pada ujung ayat terdapat kata dori'in. Nah, karena kita berhentikan membacanya pada ujung ayat, baris yang awalnya kasroh tain berubah menjadi sukun. Jadi pada ayat ke-6 kita baca laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, kita lanjutkan pelajaran kedua yaitu adab Islami. Temanya adab di madrasah. Menyambung adab
madrasah yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita sampai ke poin yang 17, yaitu bergurau dan tertawa yang berlebihan. Nah, hindari tertawa terbahak-bahak berlebih-lebihan karena akan membuat hatimu menjadi kasar. Segala sesuatu yang berlebihan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-18 yaitu jangan berbisik di hadapan temanmu yang lain. Nah, perbuatan ini akan menimbulkan suudzon dari kawan yang lain dan bisa menimbulkan kebencian teman pada dirimu. Jadi, jangan berbisik ya jika ada teman-temannya. Nah, yang ke-19 yaitu permisilah dan mohon izin jika ingin meninggalkan ruangan. Nah, sampaikanlah permohonan izin dengan baik dan sopan jika kamu ingin keluar dari ruangan kelas, karena itu merupakan adab. Nah, segeralah kembali jika keperluan itu sudah selesai ditunaikan. Yang ke-20 yaitu tawarkan makananmu pada teman. Nah, apabila kamu makan di hadapan teman, maka tawarkanlah makanan kepadanya agar temanmu menyayangimu, karena kita harus saling berbagi. Nah, yang ke-21, jangan membuang sampah sembarangan tempat. Nah, buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Bila menemukan sampah di lingkungan sekolah, ikhlaskan ya tenagamu untuk membuangnya ke dalam tong sampah supaya lingkungan kita sehat dan bersih. Yang ke-22, jangan keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin. Nah, janganlah meninggalkan ruangan belajar tanpa izin kepada mu'alim dan mu'alimah, karena perbuatan itu tidak sopan. Nah, keluar dari lingkungan kelas tanpa izin akan membuat mu'alim dan mu'alimah cemas dan khawatir. Jadi harus izin dulu ya. Nah, yang ke-23, jangan membuang ingus sembarangan. Nah, jika kamu merasa sakit karena terserang flu dan beringus, buanglah ingusmu dengan cara menjauh dari teman. Gunakan sapu tangan dan tisu. Simpanlah sapu tangan dengan rapi dan baik, dan buanglah tisumu ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Nah, yang terakhir, jangan mengambil peralatan temanmu tanpa izin. Nah, mengambil peralatan teman tanpa izin itu termasuk perbuatan mencuri. Nah, kasihanilah temanmu karena dia akan kehilangan ketika peralatannya itu diperlukan. Jadi, tidak boleh ya mengambil peralatan teman tanpa izin. Harus permisi atau izin dulu kepada teman. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Kalau ada anak mualimah yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa menghubungi mualimah Tari dan Mu'alimah Yuli. Dan anak-anak semua, jangan lupa diulang ya pelajaran kita hari ini supaya anak-anak lebih paham dan mengerti. Nah, sekarang kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.